Ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallah turjuman. Kita akan disidang sama Allah tanpa ada penerjemah. Nggak ada penerjemah. Ini orang ketika disidang, dia ngelihat di sebelah kanannya, nggak ada kecuali yang dia amalkan. Dia lihat ila asyam, nggak ada kecuali yang dia amalkan. Dan pada hari itu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta nggak berguna, anak nggak berguna. Bahkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ada bapak datang kepada anaknya, "Nak, bapak ke ono satu amalan." Kata anaknya, "Maaf ayah, aku sendiri nggak tahu selamat apa enggak." Ditinggal bapaknya, ibunya ditinggal, karena semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh karena itu kita harus berpikir apa yang kita bawa ke sana. Lalu setelah persidangan ada yang membela kita. Siapa? Ya amal kita. Quranul Karim. Oh alhamdulillah Ustaz, ana suka baca Quran. Ana hatam berulang kali di bulan Ramadan. Di luar Ramadan, ingat kata Nabi SAW, wal Quranu hujjatun laka au alaik. Quran itu bisa menjadi pendukung, pembelamu pada hari kiamat, tapi bisa menjadi penggugatmu pada hari kiamat. Karena ada orang baca Quran, ngerti haram, pacet dilakoni, maka Qurannya akan menggugat dia pada hari kiamat. Ada banyak dosa mungkin yang kita lakukan, tapi keluarga kita nggak tahu. Bahkan mungkin tidak ada satupun manusia yang tahu dengan dosa kita. Jemaah, usahakan kita punya sedekah seperti dosa yang kita lakukan. Sebagaimana kita nggak ingin dosa kita diketahui orang, bagaimana kita punya sedekah nggak ada yang tahu. Bahkan kita hapus bekas dari sedekah itu. Kalau transfer uang dihapus semuanya, nggak ada yang tahu. Nggak pakai konfirmasi wala syai' sudah. Dan nanti yang akan menjadi saksi, kulit kita jadi saksi, kaki kita jadi saksi. Maka jangan sampai mereka menjadi saksi yang memberatkan kita. Setelah itu dibagikan kitab. Ada yang mendapatkan kitab dari arah kanannya, tentunya dengan tangan yang baik. Ada yang dapat kitab dengan tangan kiri. Allah mengatakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dipamerkan semua, nggak ada yang tersembunyi. Semua akan ditunjukkan kelak pada hari kiamat itu. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Setelah kalian ngitung, kalian timbang. Jadi kalau ngitung ini untuk mengetahui apa? Kuantitas. Berapa jumlahnya. Nimbang untuk mengetahui kualitas. Ada orang yang sholatnya banyak, terhitung dia sholat 1000 rakaat, ditimbang seperti kapas. Jangan sampai. Maka selain kita menghisab, kita juga menimbang. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Kalian hiasi diri kalian untuk pameran terbesar nanti jamaah. Karena pada hari kiamat akan dipamerkan. Ada orang yang ternyata, oh ternyata fulan ini pura-pura baik. Kapan kelihatan? Nanti pada hari itu. Akan ada yang digiring. Sampai jam berapa? Tadi sampai jam 12. Masya Allah. Nah, kalau sampai jam 12 Ustaz tidak kuat jemaah. Iya. Kita akan dipamerkan. Ada orang-orang yang ternyata selama ini pura-pura baik. Ada wanita-wanita yang selama ini kelihatan baik, ternyata dia nggak baik. Kapan ketahuannya? Nanti pada hari kiamat.
Hiasi diri kalian, pamerkan diri kalian. Untuk kapan? Untuk nanti, bukan untuk hari ini. Allah mengatakan, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Dia akan teriak mengatakan, baca kitabku, baca rapotku. Dia ingin tunjukkan ke semua orang. Ha'umuqra'u kitabiyah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Yakin. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka orang yang yakin akan siap-siap. Dia beramal malam hari, sholat malam, baca Quran, berzikir, zikir pagi, petang, terus dia amalkan, kajian datang. Tidak dapat uang jemaah. Kita kerja dapat uang, tapi dia beramal ini dapat apa? Nanti pahalanya besar. Bukan di sini pahalanya. Ada orang yang sholat di rumah, ada orang sholat di rumah. Kenapa kok selalu ke masjid? Oleh opo di masjid? Podo ae dia. Enggak sama. Saya ke masjid, satu langkah diangkat derajat, satu langkah dihapuskan dosa, satu langkah dikasih kebaikan. Awakmu yakin? Yakin. Maka inilah orang-orang yang kelak akan mendapatkan kitab dengan tangan kanan. Dia akan dapat kehidupan yang diridhai. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, fi jannatin 'aliyah, qutufuha daniyah. Kulu washrabu haniyan bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikatakan kepada dia, silahkan kalian menikmati. Ndak ono di surga ngantri koyok ngene jemaah. Kita makan ngantri, ndak ada. Di surga itu kepingin, subhanallah, burung bakar. Jadi ada burung terbang, lihat, ya Allah, enak ini dibakar. Tahu-tahu jatuh, wis dibakar, masya Allah. Kayak gitu di surga Allah Azza wa Jalla. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Sampai dikatakan ada awan. Ibnu Katsir menyebutkan penghuni surga itu lagi ngobrol ya, ngobrol-ngobrol, yang laki-laki, yang perempuan ngobrol sana, lagi ngobrol, tahu-tahu ada awan yang datang. Awan itu tanya, "Madza tuhibbuna an numtirakum?" Kalian kepingin ujian apa, kata awan itu. Ada yang kepingin ini, kepingin itu, sampai ada yang minta, "Anak kepingin ujian bidadari." Jatuh bidadari jamaah. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Tapi harus kerja keras sekarang. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Yang dapat kitab dengan tangan kirinya, maka dia mengatakan, andai kata aku nggak tahu dengan isinya, wis. Andai kata kematian itu menyelesaikan segala-galanya, nggak dikasih kitab, nggak tahu isinya, harapan dia mati selesai. Enggak, akan ada hisab pada hari kiamat. Dia mengatakan, hartaku nggak berguna, jabatanku nggak ada gunanya, semua jamaah. Hancur semua dunia ini nanti. Maka persiapkan doa, minta sama Allah, Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisab aku dengan hisab yang mudah. Setelah hisab akan ada penimbangan. Dan ingat, yang paling berat di timbangan itu apa jamaah? La ilaha illallah. Kalimat tauhid. Tolong dijaga kalimat ini. Burung beo bisa mengatakan la ilaha illallah kalau diajarin, tapi dia nggak tahu sama artinya. Kita yang muslim ada tuntutan dari kalimat ini, di mana kita nggak boleh melakukan kesyirikan, ya, nggak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan orang keluar dari tauhidnya. Dijaga, karena itu kalimat yang paling berat kelak pada hari kiamat. Setelah penimbangan, macam-macam. Dalam penimbangan tersebut ada orang yang mengira amalannya banyak, ditimbang seperti kapas.
Ada orang yang sholatnya banyak, tapi ternyata ditolak sholatnya karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah penimbangan, manusia baru digiring menuju ke sirat yang berada di atas neraka jahanam. Dan sebelum menuju ke sirat ada pembagian cahaya, karena akan ada kegelapan nanti. Dibagi cahaya biqadri amali, sesuai dengan amalannya. Ada yang cahaya di depan dia seperti gunung, jadi dia lewat nggak perlu hati-hati lagi, sudah kelihatan sirat yang berada di atas neraka jahanam. Ada yang cahayanya seperti pohon kurma di kanan dia, sampai yang terakhir dapat cahaya itu di jempolnya. Dan cahaya ini kedap-kedip. Ketika hidup dia jalan, mati dia berhenti, nunggu dia jamaah, nunggu cahaya itu, karena dia takut jatuh ke neraka jahanam. Dan doa para nabi ketika orang-orang melewatin sirat, mereka mengatakan Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan. Kondisi orang yang melewatin sirat ada 3. Ada yang selamat sampai ke surga, ada yang selamat tapi terluka-luka, bisa sampai ke selesainya sirat tapi terluka-luka, dan ada yang terjatuh masuk ke dalam api neraka. Dan orang-orang ketika melewati sirat nggak langsung masuk surga, mereka nunggu di jisr, ada jembatan yang berada antara neraka sama ke pintu surga. Dan ana lupa ada satu hal yang perlu diingat. Di padang mahsyar sana, ingat ada orang-orang yang bangkrut jemaah. Ada orang yang sholatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, sodakohnya Masya Allah, tapi masuk neraka. Amalannya semua habis, diambil orang. Gara-gara dia suka menzalimin orang lain, suka menyakitin orang lain. Maka hati-hati. Dosa sama Allah tinggal istighfar, minta ampun sama Allah. Tapi dosa sama manusia, apalagi kalau dia sudah mati, berat. Maka persiapkan amalan agar kita nggak